Hai semuanya, pernah gak sih kalian duduk sendirian, terus tiba-tiba keinget seseorang dari masa lalu? Entah itu cinta pertama kalian, atau justru orang yang bikin kalian trauma pertama kali dalam hubungan. Dan anehnya, meskipun udah lama banget, perasaan itu masih aja kerasa, entah manis atau nyesek. Kadang saya juga suka mikir, sebenarnya yang paling nempel di hati kita itu apa sih? Cinta pertama atau trauma pertama? Cinta pertama tuh seringkali digambarkan kayak kisah manis yang gak tergantikan. Iya gak sih? Romantis, polos, dan penuh harapan. Kita masih naif, belum punya ekspektasi berlebihan, dan semuanya terasa baru. Bahkan hal-hal kecil bisa bikin hati kita berdebar-debar. Tapi, di sisi lain, ada juga yang bilang kalau cinta pertama itu nyakitin. Karena waktu itu kita belum ngerti cara jaga hati, belum tahu apa itu batasan, belum tahu caranya menghadapi patah hati. Akhirnya yang tertinggal bukan cuma kenangan manis, tapi luka juga. Nah, beda lagi sama trauma pertama. Ini biasanya datang dari hubungan yang mungkin gak kita duga bakal bikin luka. Bisa dari pasangan, bisa juga dari orang yang kita kira bisa dipercaya. Bedanya sama cinta pertama, trauma pertama biasanya meninggalkan jejak yang lebih dalam. Kadang kita gak sadar, tapi pola hubungan kita yang sekarang kebanyakan kebentuk dari luka lama itu. Misalnya jadi overthinking, takut deket sama orang baru, atau gampang ngerasa gak cukup. Kita pikir itu cuma sifat, padahal itu jejak dari trauma yang belum sembuh. Dari sisi psikologi, otak kita tuh punya cara unik dalam menyimpan ingatan emosional. Perasaan yang intens, baik itu bahagia banget atau sedih banget, cenderung lebih nempel. Kenapa? Karena otak kita, khususnya bagian amigdala, itu akan menandai momen emosional sebagai penting untuk diingat. Nah, masalahnya, luka atau trauma itu sering lebih intens secara emosional dibanding kenangan cinta. Jadi, bukan karena kita suka ingat yang buruk-buruk, tapi karena otak kita ngerasa itu penting buat pertahanan diri. Ibaratnya, kayak sistem alarm yang nyala terus-terusan supaya kita nggak ngalamin hal yang sama lagi. Cinta pertama memang indah, tapi seringnya kita bisa move on karena kita tahu itu bagian dari proses tumbuh. Tapi trauma pertama, kadang kita bahkan nggak sadar kalau kita masih tinggal di sana. Kita bisa aja udah punya hubungan baru, udah punya pasangan, tapi pola pikir dan rasa takut kita masih dikendalikan sama kejadian dulu. Dan yang bikin tambah rumit, seringkali kita ngerasa itu udah kelar, padahal cuman kita kubur dalam-dalam tanpa benar-benar sembuh. Coba deh kalian ingat-ingat, ketika kalian mulai suka sama seseorang, apa yang muncul duluan? Rasa berbunga-bunga atau rasa takut ditinggalin? Ketika ada orang baik, perhatian, tulus. Kalian percaya begitu aja atau malah ngerasa, pasti ada maunya? Kadang yang bikin kita gak bisa jalan ke depan bukan karena kita belum nemu orang yang tepat, tapi karena kita belum ngelepas bayangan yang lama. Dan jujur aja, saya juga pernah ngerasain dua-duanya. Cinta pertama saya itu manis banget. Tapi seiring waktu, saya sadar. Yang lebih ngaruh ke cara saya melihat hubungan justru pengalaman pertama yang bikin saya trauma. Dari situ saya jadi sadar, ternyata cinta itu nggak cukup kalau nggak dibarengi sama pemahaman dan kesadaran diri. Karena cinta bisa bikin kita terbang, tapi trauma bisa bikin kita takut buat lepas landas lagi. Kadang kita juga nggak nyadar, kita jadi terlalu membandingkan orang baru dengan orang lama. Bukan karena kita belum move on, tapi karena kita masih nyari rasa aman yang dulu pernah hilang. Kita jadi suka sama yang familiar, meskipun familiarnya itu luka. Itulah kenapa kadang kita balik lagi ke pola hubungan yang sama, padahal kita tahu itu nggak sehat. Karena otak kita cenderung mencari yang dikenal, bukan yang terbaik. Dan buat kalian yang masih ngerasa keinget terus sama cinta pertama atau trauma pertama kalian, saya cuma mau bilang, itu normal. Nggak ada yang salah sama kalian. Ingatan itu bukan musuh, tapi petunjuk.
Petunjuk bahwa mungkin ada bagian dari diri kita yang butuh didengar, dipeluk, dan disembuhkan. Bukan buat balik ke masa lalu, tapi supaya kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Cinta dan trauma, dua-duanya punya kekuatan yang besar dalam membentuk siapa diri kita. Tapi kita tetap punya kendali buat milih apa yang mau kita bawa terus, dan apa yang udah waktunya kita lepas. Kadang kita butuh waktu, kadang kita butuh bantuan orang lain. Dan itu nggak apa-apa. Kita manusia. Kita belajar, kita tumbuh, kita sembuh. Saya tahu ngomongin hal ini nggak gampang. Tapi mungkin dengan ngobrol kayak gini, kita bisa mulai jujur sama diri sendiri. Kita bisa tanya pelan-pelan, apa sih yang sebenarnya saya rindukan? Cintanya? Orangnya? Atau rasa aman yang dulu pernah saya punya? Kadang jawabannya mengejutkan. Kadang ternyata kita bukan kangen orangnya, tapi kangen versi diri kita yang dulu, yang lebih percaya, yang lebih polos, yang belum terluka. Dan kalau kalian lagi ada di fase itu sekarang, lagi berusaha menyembuhkan diri dari trauma, atau lagi belajar membuka hati setelah kecewa, saya cuma mau bilang, terima kasih. Terima kasih karena kalian masih mau bertahan. Terima kasih karena kalian gak menyerah untuk jadi lebih baik. Prosesnya mungkin lambat, tapi setiap langkah kecil kalian itu berarti. Kalau cinta pertama itu ajarkan kita cara merasakan, maka trauma pertama ajarkan kita cara bertahan. Dua-duanya penting. Tapi jangan biarkan luka yang dulu merusak cinta yang bisa datang besok. Kalian pantas dicintai dengan sehat, dengan aman, tanpa harus merasa cukup-cukupan atau ketakutan terus-menerus. Jadi, kalau ada yang nanya mana yang lebih melekat, cinta pertama atau trauma pertama, mungkin jawabannya adalah yang belum selesai, yang masih kita bawa kemana-mana. Tapi kabar baiknya, yang belum selesai itu bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Kita punya pilihan. Kita bisa mulai dari sekarang, pelan-pelan, kasih ruang buat diri sendiri, dan kasih kesempatan buat orang baru yang lebih baik. Masa lalu itu bagian dari kita, tapi bukan satu-satunya yang nentuin siapa kita. Kita nggak harus ngelupain semuanya, tapi kita bisa belajar buat ngelihatnya dengan cara yang lebih sehat. Supaya nanti saat cinta yang baru datang, kita bisa menyambutnya. Bukan dengan luka, tapi dengan hati yang siap mencintai dan dicintai lagi. Karena sebetulnya bukan soal siapa yang lebih melekat, tapi soal siapa yang kita izinkan tinggal. Dan kalian pantas buat membangun rumah baru, bukan terus tinggal di reruntuhan yang lama.